Selamat pagi, Fams. Balik lagi di Rekam Indonesia bersama Joy Ricci di sini. Fams, tahun baru masih 2 bulan lagi. Tapi belum juga ganti tahun, kita udah dengar kabar bahwa tahun depan, yaitu di tahun 2023, dunia akan dilanda krisis ekonomi secara global. Termasuk Indonesia juga nih kata ini, Fams. So, kalau tahun depan bakal ada cobaan lagi, kita hadapin aja ya, Fams. Yang penting tetap optimis. Insya Allah gak bakal sampai kelaparan. Amin. Jangan lupa, Fams, tanah kita ini tanah surga. Mau tanam apapun pasti tumbuh, asalkan kita pintar-pintar memanfaatkannya. Yoi nggak? Zaman udah berubah ya, Fams. Sekarang berkebun bisa kita lakukan di halaman rumah, walaupun halamannya cuma punya space yang kecil. Kenalin nih, Fams, ada Bu Fitri yang memanfaatkan rooftopnya dengan berkebun secara hidroponik. Total yang ditanam ada 83 jenis tanaman. Awalnya, Bu Fitri menanam sayuran daun yang mudah ditanam. Ada kangkung, pakcoy, sawi-sawian, kale, dan daun mint. Tapi karena beliau terus belajar secara otodidak, akhirnya menanam sayuran dan buah. Mulai dari terong, labu, sampai tomat. Padahal dulu Bu Fitri ini dia mau berkebun di rumah niatnya cuma buat relaksasi aja, Fams. Karena paparan sinar matahari ketika kita bercocok tanam atau sekedar menyiram tanaman juga dapat memicu otak untuk melepas hormon serotonin, yaitu hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Jadi kalau mau tenang pikirannya, ya sering-sering aja nyiram tanaman. Jadi adem kan bawaannya? Nah, enaknya lagi kalau punya kebun di rumah, hasil kebunnya bisa kita masak sendiri, Fams. Tinggal petik aja di halaman. Kali ini kita mau masak fresh garden salad dan wheatgrass juice. Pertama, kita petik dulu nih tomat segarnya, lalu bayam Brazil, daun kemangi, selada, dan daun mint. Sedangkan bahan tambahan untuk membuat salad ada telur, dada ayam, lemon, tomat, garam, dan merica. Langkah pertama, taburi ayam dengan garam dan merica, lalu di-grill dengan olive oil. Setelah ayam matang, kemudian goreng telur ceplok. Kemudian siapkan tomat, bayam Brazil, tomat cherry, telur ceplok, lalu ayam. Menu kedua, Bu Fitri mau bikin minuman wheatgrass juice. Bahannya ada wheatgrass, nanas, lemon, dan daun mint. Potong wheatgrass, lalu dicuci. Kemudian masukkan daun mint, nanas, dan perasan lemon. Blender aja, Fams, lalu tuang ke dalam gelas. Nah, ini dia menu sarapan kita dari kebunnya Bu Fitri. Ada fresh garden salad dan wheatgrass juice. Enak juga ya kalau punya kebun sendiri di rumah. Makan enak dan sehat, gak perlu mahal dan ribet. Semua tinggal metik, Fams. Sama seperti yang dilakukan keluarga Bu Fitri. Selain bikin hidup jadi sehat, kita juga punya hobi alternatif yang bisa menimbulkan energi positif. Salah satu tanaman yang jadi rekomendasi untuk ditanam di pekarangan rumah adalah tanaman tomat. Selain nutrisinya selangit, tomat ini termasuk tanaman yang mudah dibudidayakan, panennya cepat, dan mampu beradaptasi pada dataran rendah maupun tinggi. Kalau udah ngomongin olahan dari tomat, memang warnanya menggugah selera banget, Fams. Yang ini, nama olahannya Cherry Puff Tarts. Memang isiannya terbuat dari tomat cherry, yang biasanya cuma jadi topping salad itu loh, Fams. Rasanya enak, bikin kenyang. Menurut Harvard Medical School, tomat termasuk kategori superfood karena mengandung vitamin C dan lycopene yang bisa mengurangi dan melawan penyakit kanker. Nah, tuh dia tuh, Fams. Terus, yang lebih super lagi nih, Fams, tomat cherry yang digunakan untuk puff tarts tadi, ini ternyata dibudidayakan dengan metode hidroponik. By the way, pada tahu nggak nih, apa bedanya tomat cherry biasa dengan tomat cherry hasil hidroponik? Bentuknya memang nggak jauh beda ya, Fams, tapi warna yang hidroponik ini lebih merah membara. Nah, terus kalau rasanya, alright, kita buktikan sekalian nih, Fams.
Kalau yang menggunakan hidroponik rasanya manis. Tapi kita cobain yang menggunakan konvensional yuk. Kalau yang ini rasanya lebih asam daripada tomat cherry yang menggunakan hidroponik. Tomat cherry merupakan salah satu varietas tomat yang banyak diminati fans. Dibanding tomat biasa, rasanya relatif lebih manis. Kandungan beta-karotennya ini juga lebih tinggi, jadi bagus banget nih bagi kesehatan kulit. Meski berbeda spesies dengan buah cherry, tapi ukurannya yang mini membuat tomat mungil ini populer dengan nama tomat cherry. Nah, metode budidaya dengan cara hidroponik ini dinilai lebih menguntungkan untuk tomat cherry. Selain rasanya jadi lebih manis, hasil panennya bisa meningkat 2 kali lipat. Kokofit dan perlit inilah nih fams, yang jadi media tanam untuk persemaian benih tomat cherry. Campurannya 3:1. Terus, lubangi bagian tengahnya dengan kedalaman 2-3 mm. Tinggal masukkan aja deh benihnya. Terakhir, taburkan media tanam lagi untuk menutupi lubangnya. Dalam waktu sekitar 3 minggu akan tumbuh 3-4 daun kecil dengan tinggi 10-12 cm. Tomat cherry ini siap dipindahkan ke polybag berdiameter 35 cm yang ada di rumah pertumbuhan. Oke, sekarang waktunya panen tomat nih fams. Kalau udah 3 bulan, kita bisa panen tomat cherry sebanyak 36 kali. Biasanya, tomat cherry ini cocok ditanam pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Tapi ada juga nih, jenis tomat yang bisa ditanam di dataran rendah. Supaya pertumbuhannya terjaga, tomat cherry ini juga butuh perawatan nih fams. Pertama, untuk mencegah penularan jamur, daun-daun yang udah kering sebaiknya digunting. Kedua, lakukan pemotongan tunas air, supaya nutrisi yang diserap tanaman fokus pada batang yang produktif aja. Jadi saat tomat berbuah, bentuknya bisa seragam. Ketiga, bersihkan dari lumut. Walaupun aslinya media tanam yang ditumbuhi lumut, tapi tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tapi harus tetap nih, diaduk-aduk ya fams. Keempat, lilitkan tali pada batang, supaya pertumbuhannya tegak ke atas. Fans, kebayang nggak kalau makan satu buah tomat yang ukurannya segini? Sekali makan langsung kenyang ini sih. Tomat berukuran jumbo ini disebut tomat beef. Asalnya dari negara Taiwan fans. Tapi budidaya tomat beef udah ada di Indonesia. Selain kaya likopen dan vitamin C, produk pertanian yang masuk ke dalam kategori buah dan sayur ini juga kaya serat. Makanya kalau makan tomat ini bisa awet kenyang. Lokasi kita sekarang ada di salah satu agrowisata di Kota Batu, Jawa Timur. Di tempat inilah terdapat budidaya tomat beef. Tanaman tomat ini memang sengaja ditanam dalam greenhouse agar lebih terlindungi dari sinar matahari terik dan hujan yang berlebihan. Ada 1.800 tanaman tomat beef di sini. Dalam seminggu bisa panen sampai 240 kg. Bagian dalam tomat beef ini memang beda fams. Isinya lebih padat dan tanpa rongga. Selain itu, tekstur tomat beef ini juga jauh lebih renyah dibanding tomat biasa. Selain sayur-sayuran tadi nih fams, ada juga nih jenis buah-buahan yang layak ditanam di pekarangan rumah. Tapi untuk yang satu ini, jenis alpukatnya beda nih fams. Satu buah alpukat yang ini beratnya bisa mencapai 1,7 kg. Bahkan ada yang sampai 2 kg. Wah! 2 kg alpukat mentega aja bisa dapat 7-8 buah. Sementara kalau alpukat ini cukup 1 buah aja kenyangnya bisa berkali-kali lipat. Sesuai namanya nih fams, alpukat jenis ini bentuknya mirip kendil alias gentong. Untuk menghasilkan bibit unggulnya harus dipilih dari biji yang kualitasnya bagus fams. Kupas kulit arinya dulu biar tunasnya cepat tumbuh. Posisi menanam biji ini juga nggak boleh sembarangan fams. Biji yang mengerucut ke bagian atas. Sementara bagian bawah biji yang cembung, nantinya bakal tumbuh akar. Jadi hati-hati kalau salah posisi. Ntar tunasnya bisa tumbuh terbalik lagi. Kalau mau nyoba nanam alpukat di rumah, bisa juga nih pakai air. Caranya, tusuk 3-4 sisi samping alpukat dengan tusuk gigi atau lidi. Tusukan ini berfungsi untuk menahan biji saat diletakkan di gelas yang berisi air, biar nggak terendam fams.
Kalau umurnya udah 45-55 hari, bibit ini udah siap dipindah ke pot yang berisi media tanah. Kalau tanaman alpukatnya udah tumbuh, kita belajar nih cara merawatnya, fams. Pangkas ranting yang rusak atau mati, supaya pertumbuhan batang dan daun dan tunas bunga hanya fokus pada ranting utama. Tanaman yang umurnya 3-4 tahun bisa kita nikmati hasilnya. Alpukat ini bisa berbuah sepanjang tahun nih, fams. Dalam 2 kali panen, bisa menghasilkan 300 kg buah dengan hasil yang memuaskan. Alpukat yang paling bagus, ukurannya ini minimal 650 gram dengan tekstur kulitnya yang mulus kayak jalan tol. Biasanya sih, buah yang dipetik ini masih setengah matang. Jadi, kalau mau nyicipin ini harus sabar, fams. Tapi nggak usah galau ya, fams. Ada cara paling gampang dengan menyimpan alpukat bersama dengan pisang. Gas etilen pada pisang akan mematangkan alpukat satu persatu. Nah, kayak gini nih alpukat kandil yang udah matang. Daging buahnya tebal, rasanya manis, gurih, lembut, dan legit. Enak juga nih, fams, buat diolah dengan bahan-bahan lainnya. Kayak yang mau kita buat kali ini nih, fams. Nama menunya Avocado Opera Cake. Pertama, kita buat nih Joconde Sponge. Karena teksturnya seperti busa, kuncinya ada di adonan putih telur. Joconde Sponge ini biasa digunakan sebagai dasar kue tart. Lanjut, kita buat nih avocado buttercream. Kocok kuning telur sampai berwarna kuning pucat. Lalu campurkan dengan air yang direbus dengan gula. Sekarang masukkan bahan utamanya, yaitu alpukat dan butter. Aduk ya sampai merata, fams. And then kita cetak nih Joconde Sponge dengan cetakan bulat. Kemudian olesi Joconde Sponge dengan simple syrup. Kemudian buttercream avocado. Lalu tutup dengan Joconde Sponge di atasnya. Sentuhan terakhir nih, fams, bisa kasih hiasan coklat atau buah-buah sesuai selera. Biar teksturnya lebih padat, masukkan ke freezer. Baru deh, cetakannya bisa dilepas, nikmatin kelembutan cake-nya. Kenalin, ini lele jenis baru, namanya lele Barbie, fams. Wait, lele Barbie bukan berarti lelenya mirip sama boneka Barbie ya. Disebut lele Barbie karena warna badannya yang cantik. Banyak nih yang salah mengira, fams. Lele Barbie adalah lele albino. Padahal lele Barbie dan lele albino adalah 2 jenis lele yang berbeda. Lele Barbie ini adalah lele yang didapatkan dari hasil rekayasa pakan. Tuh lihat, warna lelenya cantik ya. Pasti pada bingung ya, kok bisa sih warna ikan lele ini berubah? Rahasianya ada pada pakannya, fams. Pakan lele Barbie dibuat dari campuran protein nabati dan protein hewani, serta pelet ikan. Untuk cemilannya, lele ini hanya makan daun-daunan yang udah tua, seperti daun pepaya. Cemilan itu, fams. Soalnya, daun-daun yang sudah tua sudah hilang zat klorofilnya, fams. Jadi lebih terasa efeknya dalam memberi warna pada lele Barbie. Awalnya, lele Barbie ini berwarna belang-belang seperti zebra. Hingga akhirnya, lele yang berwarna putih dengan semburat merah muda inilah yang sempurna. Setelah 2 bulan, barulah kromosom genetikanya terkunci. Jadi, warna lele tidak akan berubah lagi, fams. Keren! Karena warnanya yang cantik, lele Barbie lebih sering dijadikan lele hias. Tapi bukan berarti nggak bisa dikonsumsi loh. Sekalian kita cari tahu yuk, kira-kira sama nggak ya rasanya dengan lele biasa? Kali ini lelenya mau dibuat lele saus keju. Jangan lupa siapkan bumbunya, fams. Kalau bumbunya sudah halus seperti ini, baru deh dioleskan merata ke seluruh badan lele, fams. Nah, supaya lebih renyah, lelenya dimasukkan ke tepung dulu. Ya, tinggal goreng, fams. Yeay, sudah matang. Supaya lebih cantik, kita garnish dulu ya, fams. Oh iya, hampir kelupaan nih. Tinggal tuang saus kejunya. Wih, enak banget nih kelihatannya nih. Tara, lele Barbie saus keju udah jadi deh. Sikat. Ternyata rasa lelenya enak banget. Tekstur dagingnya lebih kenyal dari lele biasa. Dan rasanya pun lebih gurih. Seratnya juga terasa.
Kalau gizinya, wah jangan ditanya deh. Banyak banget. Lele merupakan sumber asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung, otak, mata, dan sistem imun. Duh, jadi ikutan lapar nih. Berikutnya fams, ini dia nih, sayuran yang harganya paling banyak drama. Gimana nggak banyak drama fams? Kalau udah naik harganya pasti nggak kira-kira. Padahal kalau makan nggak ada pedas-pedasnya, kita berasa ada yang kurang ya. Makanya fams, mulai sekarang kita nanam cabai aja di rumah. So, kita geser dulu nih ke Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Cabai di sini berlimpah fams, bahkan bisa memenuhi 30% kebutuhan nasional. Tapi di sini kita bukan mau sekedar lihat cabai keriting atau cabai rawit. Ada yang lucu lagi nih. Ternyata di sini ada juga nih cabai yang dijadikan tanaman hias. Warna cabainya juga lucu-lucu, fams. Kalau bentuk dan warnanya beda gini, cara menanamnya pasti juga beda. Kalau untuk nanam benihnya, ditambahkan irisan bawang merah yang dimasukkan ke dalam wadah berisi air. Kemudian, masukkan bibit cabainya yang udah dijemur. Setelah diaduk, kemudian diamkan selama 12 jam. Wih, 12 jam, fams. Biarin deh ya, yang penting nanti cabenya nggak disemutin kalau udah matang. Karena berkat bawang merah tadi nih, fams. Kalau udah direndam, baru tanam bibit cabenya. Nah, untuk menanamnya ini juga butuh tanah, arang sekam, dan pupuk kandang. Terus, campur deh semua. Kemudian, siram dengan air secukupnya. Selanjutnya, tinggal masukin aja benihnya ke dalam polybag. Beres deh. Nah, Mas yang dari tadi ngajarin kita nanam cabai hias, namanya Mas John. Beliau ini udah mengembangkan cabai hias sejak tahun 2014. Satu tanaman cabai hias dari Mas John ini dihargai antara 50.000 sampai 100.000 rupiah. Nih, ngomong-ngomong, cabainya tetap pedes kan, Mas? Coba dites, Neng. Pedesnya beneran apa bohongan? Sekarang mau nyobain buat makan cabai hias. Pedas, Mas! Pedas! Waduh, Mas John, anak-anak kepedesan loh itu. Oh iya, Mas, tanaman cabai umumnya harus sering kena cahaya untuk pertumbuhannya. Tapi kalau cabai hias, nggak kena cahaya sampai 3 hari juga masih aman. Udah gitu, aman juga nih disimpan dalam ruangan. Jadi asik kan? Di dalam ruangan kalau sambil makan gorengan, tinggal petik deh cabai warna-warni ini. Hehehe. Cabai memang nggak sekedar bikin makanan jadi lebih nikmat, fams. Tapi sensasi pedasnya, ini juga punya kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Tapi buat yang perutnya sensitif, memang agak susah nih kalau makannya pedas-pedas. Takut sakit perut kalau kebanyakan. Nah, kalau mau merasakan manfaat cabai dengan tingkat kepedasan yang nggak terlalu hot, ada nih cabai yang rasanya manis. Nah, ini dia nih, fams. Si cabai manis. Tapi ukurannya nggak ada manis-manisnya, fams. Namanya cabai giant Aconcagua. Gede banget ya. Tanaman asli Amerika Selatan ini memang punya buah yang besar-besar, bahkan bisa mencapai 30 cm. Jadi nggak heran nih kalau harga per buahnya bisa mencapai Rp100.000. Sama seperti tanaman cabai umumnya, tanaman ini juga bisa berbuah sepanjang tahun. Bisa 3-4 kali panen dalam 1 tahun. Terus tiap pohonnya ini bisa menghasilkan 3-10 buah cabai. Makin sedikit buahnya, akan semakin besar nih cabai yang dihasilkan. Yang mau nanam cabai raksasa ini di rumah, simak baik-baik ya, fams, caranya. Sekarang kita semai bibit cabainya. Media tanamnya cukup pakai tanah dan kompos aja, fams. Setelah keluar daunnya, baru deh kita pindahin ke pot yang lebih besar. Habis itu tinggal tunggu berbuah, sekitar 3-4 bulan. Gampang kan? Jangan lupa siram air untuk menjaga kelembabannya. Tapi nggak boleh kebanyakan ya, fams, karena cabainya ini nggak bakalan tumbuh. Terus wajib diingat nih untuk menyimpan cabainya di tempat yang teduh. Alright, waktunya kita olah cabainya, fams. Pertama, kita belah dulu nih cabainya, tapi jangan sampai putus. Terus bersihin deh bagian dalamnya. Nah, sekarang giliran isiannya. Bumbui dulu daging ayamnya dengan kaldu ayam, garam, dan gula. Lalu, tambahkan minyak wijen, kecap ikan, dan telur. Terakhir kita aduk dengan tepung sagu sebagai pengikat. Kalau udah, tinggal kita isiin aja deh ke cabenya. Isiannya nggak harus daging ayam kok. Bisa juga nih daging sapi atau sayur-sayuran. Terakhir, kita kukus selama 15 menit. Gampang kan, fams?
Selain diberi isian, kulit cabai jumbo yang tebal dan manis juga cocok nih sebagai campuran salad. Pokoknya bisa dikreasikan deh sesuai selera kita, fams. Gak terasa, udah 30 menit ya fams. Berarti saatnya saya Joe Ricci harus undur diri. Saksikan terus Ragam Indonesia mulai Senin hingga Jumat pukul 5.30 pagi hanya di channel Trans 7. Semoga tayangan tadi bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya fams. Dan semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah untuk kita semua. Amin.